Di tengah gugusan kepulauan Indonesia, berdiri sebuah daratan unik yang menyimpan misteri evolusi yang menakjubkan, Pulau Sulawesi. Dikenal sebagai bagian dari zona Wallacea, pulau ini terletak tepat di antara batas dunia fauna Asia dan Australia. Disinilah kehidupan berevolusi dengan cara yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Pulau Sulawesi adalah rumah bagi spesies-spesies langka yang terbentuk dari jutaan tahun isolasi geografis. Kita akan menelusuri kedalaman hutan-hutannya, menatap ke mata makhluk yang tak dikenal, dan menyelami kisah alam liar yang membentuk keajaiban hidup di jantung Nusantara. Inilah beberapa spesies hewan yang ada di Pulau Sulawesi. 1. Anoa. Dikenal sebagai kerbau kerdil, Anoa adalah simbol fauna Sulawesi. Terdapat dua jenis utama, Anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis, dan Anoa pegunungan atau Bubalus quarlesi. Keduanya termasuk dalam keluarga Bovidae, dan secara fisik menyerupai kerbau kecil dengan tinggi bahu sekitar 70 hingga 100 cm dan berat mencapai 150 kg. Anoa memiliki tanduk lurus yang tumbuh pada kedua jenis kelamin, meskipun lebih menonjol pada jantan. Kulitnya kasar, berwarna coklat kehitaman, dan bulunya jarang. Mereka hidup menyendiri, jarang terlihat berkelompok, dan menghindari kontak manusia. Habitat mereka berada di hutan-hutan tropis yang lembab, terutama di wilayah pegunungan Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Selatan. Mereka memakan berbagai jenis tumbuhan, daun muda, buah jatuh, dan bahkan kulit pohon. Anoa sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Perburuan untuk daging dan kulit, serta konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengancam populasinya. Kini, jumlah anoa di alam liar diperkirakan kurang dari 2.500 individu. Mereka masuk dalam daftar hewan terancam punah menurut IUCN, dan konservasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama karena keterbatasan data dan pengawasan. 2. Tangkasi atau tarsius. Dengan ukuran tubuh hanya sekitar 10-15 cm dan mata yang sebesar bola kelereng, tangkasi atau tarsius adalah salah satu primata terkecil di dunia. Aktif pada malam hari menjadikannya pemangsa nokturnal yang sangat lincah. Tangkasi memiliki kemampuan luar biasa. Lehernya bisa berputar hampir 180 derajat, memungkinkannya untuk mengamati sekitar tanpa perlu bergerak banyak. Kakinya panjang, kuat, dan memungkinkan lompatan hingga 5 meter, jauh melebihi panjang tubuhnya sendiri. Makanan utama tangkasi adalah serangga, laba-laba, dan kadang-kadang vertebrata kecil seperti burung dan cicak. Ia berburu dengan cepat dan senyap. Tangkasi bersifat monogami, hidup dalam kelompok kecil yang stabil. Mereka berkomunikasi dengan suara ultrasonik dan bau feromon. Namun, kehidupan makhluk mungil ini berada di ujung tanduk. Pembukaan hutan, suara bising dari aktivitas manusia, dan perdagangan ilegal membuat populasi mereka makin terdesak. 3. Babi rusa. Bayangkan seekor babi dengan taring melengkung ke atas, menembus kulit moncongnya sendiri. Itulah babi rusa, salah satu makhluk paling aneh dari Sulawesi. Nama babi rusa berarti babi rusa, merujuk pada taring jantannya yang menyerupai tanduk rusa. Taring ini sebenarnya adalah gigi taring bagian atas yang tumbuh menembus kulit dan melengkung ke belakang. Meski terlihat seperti senjata, taring ini rapuh dan tidak digunakan untuk bertarung. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai penanda seksual untuk menarik perhatian betina. Babi rusa hidup di hutan tropis, rawa, dan daerah tepi sungai. Mereka omnivora, makan buah-buahan, akar, invertebrata, bahkan hewan kecil. Mereka sangat pemalu dan aktif terutama pada pagi dan sore hari. Habitat babi rusa kian menyempit. 3 dari 4 spesies yang dikenali berada dalam kategori terancam punah. Perburuan, penggundulan hutan, serta pembangunan infrastruktur memusnahkan tempat hidup mereka. Konservasi babi rusa masih sulit dilakukan karena keterbatasan data biologis. 4. Kuskus beruang Sulawesi. Ketika malam turun dan hutan menjadi sunyi, seekor makhluk berbulu lebat dan bermata besar mulai bergerak di antara pepohonan. Itulah kuskus beruang Sulawesi, marsupial endemik yang termasuk dalam keluarga Phalangeridae. Ukuran tubuhnya lebih besar dibanding kuskus dari wilayah lain dengan panjang tubuh sekitar 40-60 cm, tidak termasuk ekor panjangnya yang prehensil. Ekor ini sangat penting.
berfungsi hampir seperti tangan kelima, membantu mereka menggantung dan bergerak dari cabang ke cabang. Kuskus ini adalah pemakan daun, bunga, dan buah-buahan. Ia bergerak lambat dan hati-hati, serta hanya aktif pada malam hari. Kuskus betina memiliki kantung di perut tempat anaknya tumbuh dan berkembang hingga mampu hidup mandiri, karakteristik khas marsupialia. Sayangnya, perburuan untuk dijadikan hewan peliharaan serta penebangan hutan mengurangi populasi mereka secara drastis. 5. Yaki atau macaca nigra. Di kedalaman hutan Sulawesi Utara, seekor primata hitam pekat memanjat dahan pohon dengan lincah. Wajahnya tak berbulu, kulitnya hitam mengkilap, dan dari kepalanya tumbuh jambul rambut. Itulah Yaki atau macaca nigra. Yaki adalah monyet endemik Sulawesi yang memiliki kecerdasan sosial luar biasa. Mereka hidup dalam kelompok besar yang bisa berisi hingga 25-30 individu dan memiliki struktur sosial matrilineal, dipimpin oleh betina dominan. Komunikasi mereka kompleks, menggunakan ekspresi wajah, suara, hingga gerak tubuh. Salah satu ekspresi unik mereka adalah grimace, yang tampak seperti senyuman namun sebenarnya menunjukkan ketundukan atau kegelisahan. Habitat alami Yaki semakin menyempit akibat deforestasi, pembukaan lahan, dan perburuan. Daging mereka masih dikonsumsi di beberapa daerah meski sudah dilindungi secara hukum. Kini, berbagai program konservasi dilakukan untuk menyelamatkan primata karismatik ini, termasuk melalui pusat rehabilitasi dan pelibatan masyarakat lokal. 6. Burung maleo. Di sepanjang garis pantai berpasir Pulau Sulawesi, terdapat satu kisah luar biasa tentang naluri keibuan dan strategi reproduksi yang langka. Kisah burung maleo. Burung ini tampak seperti ayam kampung dengan jambul di kepala, tubuh berwarna hitam, dada merah jambu pucat, dan paruh kekuningan. Tapi yang membuatnya benar-benar unik adalah cara ia berkembang biak. Alih-alih mengerami telurnya seperti burung lain, maleo justru mengandalkan panas bumi atau sinar matahari dari pasir vulkanik untuk menetaskan telurnya. Pasangan maleo akan menggali lubang sedalam 1 meter, meletakkan satu telur besar 5 kali ukuran telur ayam, dan menutupinya kembali sebelum meninggalkannya. Saat menetas, anak maleo sudah sepenuhnya mandiri. Ia langsung menggali ke permukaan, dan dalam waktu beberapa jam sudah bisa terbang dan mencari makan sendiri. Strategi ini luar biasa, tetapi juga sangat rentan. Sarang-sarang mereka kini terancam oleh predator, pencurian telur oleh pemangsa, serta hilangnya pantai bertelur akibat pembangunan dan abrasi. Kini, maleo termasuk burung yang sangat terancam punah. Berbagai program konservasi mencoba menyelamatkan spesies ini, mulai dari pelestarian habitat, patroli telur, hingga pengembangan kawasan penangkaran semi-alami. Sulawesi adalah dunia yang tercipta dari persilangan, isolasi, dan keajaiban evolusi. Dari anoa yang menyendiri di pegunungan, hingga maleo yang menggantungkan hidupnya pada panas bumi, setiap spesies di pulau ini adalah cerita hidup yang tak tergantikan. Namun, kehidupan hewan di Sulawesi sangat mengkhawatirkan. Deforestasi, perburuan, dan tekanan manusia lainnya membuat mereka perlahan-lahan menghilang dari hutan dan ingatan. Kita punya pilihan. Dengan menjaga hutan, menghargai kehidupan liar, dan menyuarakan pentingnya konservasi, kita bisa memastikan bahwa generasi masa depan masih bisa mendengar suara tarsius di malam hari atau melihat jejak kaki anoa di tanah basah pegunungan. Karena ketika kita melindungi Sulawesi, kita bukan hanya menyelamatkan spesies, kita merawat warisan bumi yang paling unik dan menakjubkan. Itulah beberapa spesies hewan yang ada di Pulau Sulawesi. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan alam Sulawesi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pribadi, meminta maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Explore Alam selanjutnya.